Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamong Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, izinkan saya untuk melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang cerita sejarah keris setan kober. Pemirsa, di episode sebelumnya saya jelaskan bahwa Panji Sumirang dan Wong Agung Lawu yang sudah almarhum mendapatkan penghargaan, yaitu berupa lencana emas, yang mana penghargaan itu untuk Wong Agung Lawu sebagai seorang senopati diterimakan kepada putrinya, yaitu Roro Inten. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Panji Sumirang yang diharapkan kehadirannya di Madiun sekarang sudah ada di Kadipaten Madiun dan bergabung kembali dengan tentara-tentara prajurit di Madiun. Setelah selesai menyempurnakan jasad dari gurunya, kemudian Panji Sumirang diajak kembali oleh Adipati Ronggojumeno untuk memperkuat Madiun. Sebab Madiun mendapatkan tugas dari kerajaan Pajang, yaitu untuk memperkuat diri di Brangwetan, memperkuat diri di bagian wetan untuk menanggulangi, berjaga-jaga menghadapi kadipaten-kadipaten Brangwetan yang masih belum tunduk dengan Pajang. Dan di samping itu juga untuk mempersiapkan diri perlu latihan-latihan keprajuritan yang bekerja sama dengan Jipang Panolan, karena dua kabupaten ini ditugaskan untuk menjaga musuh-musuh Pajang yang berasal dari timur. Itu merupakan arahan dari Temenggung Wiragil Digdoyo, yaitu Temenggung yang diberikan tugas kerajaan Pajang untuk mengkoordinasikan dua kabupaten itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian setelah Panji Sumirang sudah 1 bulan bergabung kembali di Madiun, padahal dirinya belum bisa dengan leluasa berbicara dengan adiknya, yaitu Roro Inten. Oleh sebab itu Panji Sumirang menghadap Patih Joyo Manggolo untuk mengunjungi adiknya yang ada di Gondosuli. Sebenarnya Patih tidak keberatan dengan izinnya Panji Sumirang. Oleh sebab itu Patih Joyo Manggolo memberikan waktu dengan sebutan jangan lama-lama di Gondosuli, karena di sini masih banyak pekerjaan dan di sini juga mempersiapkan latihan-latihan ketentaraan dan merekrut prajurit-prajurit baru. Oleh sebab itu pesanku, kamu jangan lama-lama di sana. Pemirsa dimanapun Anda berada, Panji Sumirang juga mengajukan sebuah usul kepada Patih Joyo Manggolo bahwa dirinya ingin dikembalikan menduduki jabatan, yaitu Lurah Tamtomo yang ditugaskan di Gondosuli, karena Gondosuli adalah tempat di mana dia dibesarkan, juga adiknya di sana,
dan rumahnya juga di sana, yaitu Wong Agung Lawu. Tetapi karena saat itu ditinggal untuk melakukan pertempuran melawan Brangwetan, oleh sebab itu sekarang Lora Tamtomo dipegang oleh Kebo Mundarang. Oleh sebab itu Panji Sumirang memohon kepada Patih untuk menukar tugasnya. Panji Sumirang ditugaskan kembali sebagai Lurah Tamtomo di Gondosuli, kemudian Kebo Mundarang ditarik ke ibu kota yaitu di Madiun. Dan itu semuanya disanggupi oleh Patih Joyo Manggolo. Pemirsa dimanapun Anda berada, sementara di Gondosuli, Roro Inten tetap saja dia masih murung, walaupun jasad ayahnya sudah disempurnakan dan kakaknya sudah kembali, tetapi Roro Inten masih tampak belum begitu ceria seperti sedia kala. Entah apa yang dipikirkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada suatu ketika Roro Inten mengambil kudanya, kemudian memacu kudanya itu dengan begitu kencangnya dan masuk ke sebuah hutan, yaitu hutan Jolotundo. Ternyata Roro Inten ini sedang dalam keadaan sedih, yang mana hewan peliharaannya, yaitu seekor macan besar yang diberi nama Kliwon, ini hilang setelah ketika Roro Inten berada di Madiun. Ternyata orang-orang yang diberikan tugas untuk ngopeni macan yang ada di kandang itu, entah bagaimana, akhirnya Kliwon ini hilang dari kandangnya. Oleh sebab itu, Roro Inten masuk mengejar ke hutan untuk mencari Kliwon. Karena macan ini apabila ketemu dengan Roro Inten, maka macan ini sudah benar-benar jinak, seperti Roro Inten ini adalah sahabatnya. Demikian juga Roro Inten apabila ditinggal, yaitu Kliwon, seekor macan yang begitu jinak, hatinya selalu sedih. Oleh sebab itu, dia memacu untuk mencari Kliwon, diperkirakan masuk ke hutan Jolotundo. Pemirsa dimanapun Anda berada, karena Roro Inten masuk ke dalam hutan, kemudian Kebo Mundarang, orang yang diberikan tugas untuk mengawasi dan menjamin keselamatan dari Roro Inten. Kemudian Roro Inten sekarang masuk ke hutan sambil menunggang kuda. Jelas Kebo Mundarang, orang yang diberikan tugas untuk mengawasi dan menjamin keselamatan dari Roro Inten ini, tentu saja dia tidak bisa diam. Akhirnya dia menyusul untuk pergi dan masuk ke hutan mencari Roro Inten. Pemirsa dimanapun Anda berada, kebetulan di saat itu Panji Sumirang tiba di Gondosuli, kemudian mencari Roro Inten. Prajurit mengatakan bahwa Roro Inten 2-3 jam yang lalu pergi menunggang kuda masuk ke hutan Jolotundo mencari Kliwon. Terkejutlah Panji Sumirang. Siapa Kliwon itu?
Akhirnya diberikan penjelasan oleh prajurit bahwa Kliwon itu bukan nama orang, tetapi nama seekor macan yang sudah begitu jinak dan merupakan sahabat dari Roro Inten. Akhirnya Panji Sumirang yang didampingi oleh Turonggoseto dan Kudo Panuluh akhirnya menyusul ke sana, tetapi Turonggoseto dan Kudo Panuluh dicegah untuk ikut bersama. Dua orang ini disuruh menunggu di Gondosuli sampai kembali. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian bagaimana keadaan Roro Inten yang sudah masuk ke hutan itu? Ternyata di tengah-tengah hutan ada orang yang menghadang. 3 orang ini mungkin iseng karena ada gadis cantik menunggang kuda sendirian tanpa dikawal ada di tengah hutan. Akhirnya 3 orang ini iseng menghadang Roro Inten. Berhenti, katanya 3 orang itu sambil berdiri berjajar menghadang jalan. Kamu mau pergi kemana? Katanya 3 orang itu. Roro Inten langsung menjawab, kamu jangan menghalangi saya. Saya tergesa-gesa mau pergi. Beri aku jalan. Bagaimana jawaban orang-orang yang menghadang itu? Mereka mengatakan yang kurang senonoh, kalau kamu mau lewat jalan ini, kamu harus bayar. Kemudian yang satunya mengatakan, bayar sun pipi juga boleh loh. Akhirnya Roro Inten menjadi marah. Berarti orang-orang ini tidak benar. Akhirnya Roro Inten langsung mengambil pusakanya, yaitu sebuah pecut yang ujungnya ada pisau kecilnya, yaitu pisau baja yang begitu tajam. Akhirnya pecut ini sudah ada di tangan kanannya. Kemudian mengatakan, kamu jangan salahkan saya kalau nanti kamu terluka. Beri aku jalan. Bagaimana? Orang ini masih bandel. Kalau belum dikasih hadiah, kalau belum dibayar, mana bisa kamu lewat di sini? Akhirnya Roro Inten langsung saja memacu kudanya, langsung pecut ini disabetkan 3 kali. Maka benar 3 orang itu terluka. Dan langsung Roro Inten melaju dengan cepat sambil mengatakan, awas, kalau kamu besok kamu ulangi lagi, kamu akan saya bunuh. Akhirnya 3 orang itu bertanya-tanya, siapa orang itu? Siapa gadis itu? Kelihatannya lugu, tetapi memiliki kehebatan di dalam perkelahian. Pemirsa dimanapun Anda berada, langsung Roro Inten melaju dan terus mencari di mana tempat Kliwon berada. Ternyata di tengah-tengah pencarian Kliwon, dia mendengar sayup-sayup suara dentingan orang mengadu senjata. Akhirnya Roro Inten turun dari kudanya dan kemudian mengintip dan mencari arahnya, arah suara orang yang sedang beradu senjata itu. Ternyata benar, di sana ada 2 orang yang saling berhadapan. Satu seorang wanita dan yang satu adalah seorang pria. Seorang wanita dengan bersenjatakan sebuah tongkat bambu, sedangkan seorang pria ini bersenjatakan sebilah keris. Kemudian terus Roro Inten
mendekat sambil bersembunyi. Dia ingin tahu siapa orang ini. Kemudian di dalam percakapan didengarkan oleh Roro Inten. Wanita itu dengan suara yang keras mengatakan, "Hai brewok, kamu serahkan atau tidak?" Bagaimana jawabnya laki-laki itu? "Loh, kok enak banget. Saya ini susah mencuri pusaka ini. Sekarang malah kamu minta. Langkai dulu mayat saya." "Oh, dasar anak buah bajingan, anak buah Singoranu. Kamu lebih kurang ajar lagi. Pusaka gurumu kamu curi. Bahkan kamu ini lebih buruk dari Singoranu. Oleh sebab itu, kamu akan saya bunuh kalau tidak kamu serahkan pusaka keris setan kober itu." Akhirnya terjadi sebuah pertarungan antara wanita itu dengan laki-laki besar dan berewok itu. Ternyata pertarungan ini, walaupun dia seorang wanita dan umurnya juga sudah tidak muda lagi, tetapi gerakannya begitu gesit. Akhirnya dia mendengar Roro Inten, siapa wanita ini. Akhirnya di sela-sela pertarungan itu, brewok mengatakan, "Hei nenek Wonoboyo, kamu akan bisa menguasai keris pusaka setan kober ini kalau kamu bisa melangkai saya, atau tongkat saktimu akan saya ambil." Akhirnya Roro Inten tahu, oh, wanita itu bernama Wonoboyo. Mungkin yang dimaksudkan orang itu adalah Nyai Ageng Wonoboyo. Oh, ini yang namanya Nyai Ageng Wonoboyo. Akhirnya pemirsa dimanapun Anda berada, Roro Inten di semak-semak terus mengikuti pertarungan antara dua orang yang berbeda, yaitu laki-laki yang gagah dan tinggi besar brewok melawan seorang wanita yang sudah usianya sudah tidak muda lagi, tetapi gerakannya begitu gesit. Berulang kali si brewok ini dibuat kesulitan, dan akhirnya pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba laki-laki besar ini meringis kesakitan dan tidak lama kemudian ambruk. Kemudian pusaka yang ada di tangan laki-laki brewok itu kemudian diambil oleh Nyai Ageng Wonoboyo. Kemudian dilihatnya pusaka ini. Benarkah ini pusaka Kiai Setan Kober? Kemudian dengan dua jarinya kemudian diputus. Ternyata keris yang ada di tangannya ini kemudian diputus dengan dua jarinya. Ternyata bisa patah menjadi dua. Akhirnya Nyai Ageng Wonoboyo mengatakan, "Wah, ini salah. Ini bukan keris setan kober." Akhirnya patahan itu kemudian dibuang, dan akhirnya Nyai Ageng Wonoboyo meninggalkan laki-laki yang sudah menjadi mayat. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah Nyai Ageng Wonoboyo pergi, maka Roro Inten kemudian mendekati laki-laki yang entah mati atau masih pingsan itu. Kemudian berhati-hati sampailah kepada jasad dari laki-laki yang tergeletak itu. Kemudian Roro Inten dengan sembrononya membolak-balikkan badan orang ini dengan kakinya.
Tiba-tiba dia mengadu karena di bagian kakinya seakan-akan dia tertusuk jarum. Ternyata laki-laki brewok itu mati karena senjatanya Nyai Ageng Wonoboyo, yaitu jarum yang memiliki racun ular welang. Makanya disebut senjata jarum ular welang. Dan kalau terkena senjata ini susah untuk diobati. Oleh sebab itu Roro Inten kemudian tidak sadarkan diri, kemudian ikut tergeletak. Walaupun dia sempat berjalan menuju ke sebuah tempat, maka di situ ada sebuah pohon yang agak rimbun, yaitu pohon weduri. Maka dia merebahkan diri di situ dan akhirnya dia pingsan, tidak sadarkan diri. Pemirsa dimanapun Anda berada, untungnya ada seseorang yang lewat. Orang yang lewat ini terkejut karena ada dua orang yang tergeletak tidak berjauhan. Laki-laki yang agak tua ini, yang sudah tua ini, kemudian memperkirakan, wah, dua orang ini baru saja bertarung. Mungkin saja kedua-duanya mati. Akhirnya dilihatnya yang laki-laki, ternyata benar sudah mati. Kemudian ganti yang perempuan, ternyata masih hidup. Akhirnya tidak pikir panjang lagi, karena wanita muda ini langsung dibopong oleh laki-laki tua itu, kemudian dibawa ke pulang. Siapa laki-laki itu? Laki-laki itu tidak lain adalah Kidukuh Argoyoso. Akhirnya dibawalah ke Dukuh Argoyoso dan dirawat di sana. Karena kebetulan Ki Buyut Dukuh Argoyoso ini tidak memiliki anak. Karena dia menemukan tidak jauh dari pohon weduri, maka anak ini diberi nama Widuri. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian bagaimana Panji Sumirang yang mencari? Tentu saja dia tidak akan menemukan, karena Roro Inten sudah dibawa orang, yaitu Ki Buyut Argoyoso. Akhirnya dia kembali ke Gondosuli. Barangkali Roro Inten sudah pulang, ternyata belum juga ada. Akhirnya dia kembali ke Madiun dan menemui Patih. Kemudian dia mengatakan dan mengeluh kepada Patih bahwa dia di Gondosuli tidak menemukan adiknya. Bahkan adiknya pergi dan belum pulang. Akhirnya Panji Sumirang pamit kepada Patih untuk mencari adiknya. Dan dia juga mengatakan ingin melepaskan jabatan sebagai prajurit Madiun, karena dia tidak bisa sampai kapan dia harus mencari adiknya. Tetapi hal itu dimarahi oleh Patih Madiun. Karena apa? Karena seorang prajurit, apalagi di saat-saat itu terjadi ketegangan antara Brangwetan dan Pajang. Oleh sebab itu Panji Sumirang tetap tidak diperbolehkan untuk mengundurkan diri. Tetapi Panji Sumirang tetap saja dia tidak bisa meninggalkan kewajiban gurunya untuk menjaga adiknya, karena itu merupakan tugas. Bagaimana nanti adik saya kalau tidak selamat? Akhirnya diputuskan oleh Adipati
Timur Ronggojumeno. Akhirnya Adipati Timur Ronggojumeno mengatakan, andai kata kamu tidak berjasa terhadap Madiun, tentu saja hukuman yang paling tepat adalah kematianmu, karena kamu mengundurkan diri dari jabatanmu sebagai seorang lurah Tamton. Tetapi mengingat kamu adalah anak dari Wong Agung Laut, dan kamu juga baru saja berjasa membawa pulang jasad dari Wong Agung Laut, dan kamu juga ikut berjuang melawan kekuatan Brangwetan. Oleh sebab itu, dengan berat hati kamu saya izinkan untuk mencari adikmu, dan harapan apabila nanti adikmu sudah ketemu, kamu harus kembali ke Madiun. Itu disanggupi oleh Panji Sumiran. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Bagaimanakah nasibnya Roro Inten? Apakah bisa disembuhkan? Terkena racun senjata rahasia dari Nyai Ageng Wonoboyo, yaitu bisa ular welang. Dan bagaimanakah Panji Sumiran mampukah menemukan adiknya yang hilang itu? Pemirsa dimanapun Anda berada, ikuti terus cerita ini. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.